Sabar, sabar. Angkat aja. Oke teman-teman ya. Ya. Oke Bu, 3, 2, 1. Kami dari Save Sangihe Island hari ini melakukan aksi di depan Mahkamah Agung bersama-sama dengan teman-teman jaringan LSM di Jakarta, NGO yang tergabung maupun Sangihe Diaspora. Meskipun hujan, kami tetap semangat untuk menyuarakan penyelamatan Pulau Sangihe, karena keselamatan Pulau Sangihe tidak bisa ditukar dengan apapun. Di tengah-tengah perjuangan masyarakat melalui jalur hukum yang hari ini sedang berproses di tingkat kasasi, kami datang ke hakim-hakim agung yang ada berharap upaya penyelamatan Pulau Sangihe adalah tumpuan terakhirnya ada di Mahkamah Agung. Jadi kami masuk ke dalam tadi diterima dengan baik untuk menyampaikan aspirasi meskipun tidak membahas substansi hukumnya, tetapi kami disambut dengan baik dan kemudian kami menyampaikan hal-hal yang menjadi catatan untuk mengingatkan, untuk kembali memohon, menghimbau agar supaya putusan yang diharapkan dari lembaga ini adalah putusan yang betul-betul dilakukan dengan sesuai norma hukum yang baik, yang jujur, yang adil, dan yang paling terakhir adalah putusan yang bisa menjamin keselamatan Pulau Sangihe bersama penduduknya. Jadi jaminan atas rasa keadilan rakyat Sangihe hari ini kami berjuang datang di tengah berbagai situasi, kami datang ke Mahkamah Agung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Udah. Ada lagi pertanyaan. Saya mau tanya sih Mbak, kan datang ke Mahkamah Agung untuk memastikan hukum yang berkeadilan. Memang selama ini apakah ada track record yang buruk atau ketakutan-ketakutan dari masyarakat Sangihe sendiri? Iya, di dalam proses dimulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, kami sebagai masyarakat yang mencari keadilan merasakan ada banyak indikasi-indikasi yang kami rasa agak janggal terkait proses-proses di pengadilan tingkat pertama. Misalnya ketika hakim memutuskan bahwa itu bukan kewenangan mereka, sementara sudah bersidang sekian lama, ya. Kalau dia bersidang masih dalam tahap persiapan 3 kali sidang menyatakan bahwa oh ini bukan kewenangan kami, berarti dia sadar dong ini bukan kewenangan dia. Tetapi menyatakan bukan kewenangannya setelah sudah berproses sekian bulan dengan menjalani persidangan lebih dari 21 kali, itu sudah sebuah menurut kami ada yang janggal ya, yang dipertanyakan, dan itu 11 bulan lebih. Nah kemudian yang kami rasakan juga misalnya ketika dari pihak masyarakat mau mengajukan kontra memori banding di pengadilan Tun Manado, itu tidak diterima, mereka menyatakan sudah tertutup. Maka kami membawa langsung ke Pengadilan Tinggi Tun Makassar, membawa langsung, ada tanda terimanya, diterima oleh Kepala Panitra, ada tanda tangannya di sana, tetapi dalam putusan hukumnya mereka mengatakan tidak pernah menerima kontra memori banding dari terbandingnya, dari terbanding atau dari masyarakat. Jadi ada banyak hal sehingga kami berharap ya. Kemudian yang lain adalah sebagai masyarakat awam kami agak khawatir ya, kami bahwa salah satu kita harus terbuka, harus jujur tentang kekhawatiran kami. Ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan nama orang atau menyudutkan seseorang, tetapi salah satu lawyer dari PT TMS namanya Bapak Amin Fauzi itu adalah mantan napi koruptor KPK, yang dia juga adalah mantan hakim PT UN Medan. Jadi dia acara di kesana kemari, kita melihat beliau ini tidak aktif menjadi lawyer, tapi hanya kayak ya seperti peninjau apa seperti itu, dan ya itu membuat kami agak khawatir
ya, karena ada orang-orang seperti itu yang ikut di dalam, dan di mana-mana pasti dia punya teman, karena dia mantan hakim PT UN, berarti level-level pertemanannya itu ada di mungkin hakim di mana. Jadi itu membuat kami khawatir. Jadi hal-hal tersebut itu sangat manusiawi ketika kami ingin menyampaikan ke publik sebagai tanda awas, karena kita berharap Mahkamah Agung ini bisa dibersihkan namanya dari hakim-hakim yang kemarin sudah OTT ya. Dan kita sangat sedih dengan tragedi itu. Mudah-mudahan untuk kasus Sangihe tidak ada hal-hal seperti itu yang terjadi di dalam. Untuk yang di Makassar tadi itu terkait izin operasional atau Izin lingkungan yang digugat di Manado, kebetulan putusan di tingkat pertama di tingkat PT UN itu kami menang, bahkan izin lingkungan itu harus sudah dibatalkan dan tidak boleh berlaku, ditunda pelaksanaannya. Tetapi kemudian ketika di Pengadilan Tinggi Tun Makassar semuanya dibatalkan, dan itu sangat cepat prosesnya. itu kejanggalan. Iya, ya. Berarti yang ingin dilakukan ke depannya adalah untuk proses. Ya, semua proses dilakukan dengan baik, ya dilakukan dengan adil, dengan jujur. Tentu kami mengharapkan proses ini dilakukan seadil-adilnya, yang menjamin rasa keadilan masyarakat. Saya ada satu hal menurutku ini penting ya, biar Menteri Luhut, Menteri Siti Nurbaya, termasuk Pak Presiden kita Joko Widodo memiliki keseriusan ya terhadap penyelamatan pulau-pulau kecil. Menurut kami ya, mestinya sampai saat ini tidak ada lagi tambang di pulau kecil. Karena kenapa? Karena di konvensi COP Mesir, obrolan utamanya kita tahu, obrolan utamanya adalah bicara soal pemulihan ekonomi pasca Covid, transisi energi, dan perubahan iklim. Di G20 di Bali juga sama. Pemulihan ekonomi pasca Covid, fasilitas kesehatan, kemudian transisi energi dan perubahan iklim. Tapi kami sangat menyayangkan dan kami tidak melihat komitmen pemerintah yang bicara soal perubahan iklim. Kenapa? Karena sampai hari ini tambang di pulau-pulau kecil masih tetap dibiarkan ada. Kalau memang mereka percaya terhadap perubahan iklim itu akan datang, naiknya muka air laut, meningkatnya suhu bumi, mestinya izin-izin tambang di pulau kecil lah yang paling pertama dihapus. Karena ketika itu terjadi, pulau kecil yang akan menerima dampak paling pertama. Sehingga saya mau bilang bahwa satu pertanyaan buat mereka semuanya, termasuk Pak Presiden, adalah Pak Presiden, ekonomi apa yang bisa tumbuh, transisi energi apa yang ingin diciptakan di lingkungan dan alam yang telah seluruhnya rusak. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya cuma mau sedikit tambahkan, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe sebenarnya dengan mudahnya bisa membatalkan izin lingkungan, bisa menyuruh yang memang wewenangnya itu di bawah dia, karena yang mengeluarkan adalah Pemprov Sulawesi Utara, tanpa membuat, kan dia sudah punya pegangan di PT UN Manado, putusannya udah jelas membatalkan itu. Sebenarnya itu karena itu bukan undang-undang, gubernur bisa langsung mengatakan ini batal demi rasa keadilan atau memang terbukti memang itu amdalnya tidak sesuai gitu. Begitu juga dengan Menteri SDM, kenapa bikin rakyat sampai susah seperti ini, setengah mati. Padahal itu mudah sekali karena bukan undang-undang. Mereka bisa putuskan kapan saja, mereka bisa membatalkan kapan saja, mereka bisa mencabut izin itu kapan saja. Karena melanggar undang-undang. Itu tidak perlu kita uraikan di pengadilan seperti ini, harusnya mereka malu karena terbukti mereka banyak melakukan pelanggaran. Itu aja. Jadi saya minta kepada Gubernur Oli Dodo Kambe dan juga Menteri SDM Pak Arief cabut izinnya sehingga PT TMS tidak bisa lagi beroperasi di Kepulauan Sangihe. Terima kasih.